Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,26% ke angka 5.244. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari ini ditutup turun 4% lebih ke harga 1.180. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya saham Pegas masih bergerak uptrend dan berada di atas garis EMA 150. Tapi pada hari Jumat kemarin keluar berita bahwa laba perusahaan Pegas yang pada kuartal pertama turun lumayan dalam 80% lebih, yang menyebabkan banyak investor dan trader mulai keluar dari saham ini. Jadi banyak trader yang melepas saham ini setelah tahu laba perusahaannya anjlok lumayan dalam. Dan saat ini jika kita lihat, Pegas berada tepat di garis support di EMA 50 di sekitar harga 1.200. Dan garis EMA CD juga bisa kita lihat saat ini telah mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing hari ini juga terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman yang sudah mempunyai saham Pegas di harga atas harusnya hati-hati karena apabila besok terkonfirmasi support di EMA 50 terlewati, Pegas berpeluang untuk turun menuju support kuat berikutnya di harga 1.000. Di sekitar daerah sini. Dan untuk support minornya saat ini berada di harga 1.100. Jika kita lihat pada saat bergerak uptrend sempat terbentuk double top. Ini mengindikasikan adanya peluang untuk adanya reversal trend. Apabila teman-teman memang tujuannya investasi, sebenarnya sahamnya masih bisa di hold. Karena pertama ini masih saham BUMN dan untuk usahanya menurut saya masih monopoli. Jadi masih ada peluang untuk bergerak naik apabila kita investasi. Jadi penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk average down. Tapi ingat, itu apabila kita memang tujuannya investasi. Apabila trading saya tidak menyarankan untuk average down. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, bisa tunggu di harga 1.100 atau paling amannya adalah tunggu di harga 1.000. Selanjutnya saya menganalisa saham Tekim. Saham Tekim pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 6.775. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham Tekim masih bergerak sideways. Dan minggu lalu saham Tekim sempat turun menyentuh daerah support di EMA 50. Dan jika kita lihat setelah menyentuh daerah support ini, Tekim masih berhasil rebound dan saat ini berada tepat di garis EMA 150 di sekitar harga 6.800 di sekitar daerah sini. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham Tekim. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli pada saat menyentuh garis EMA 50 di sekitar harga 6.500-an, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi ingat, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini hold saja, karena masih ada peluang untuk naik menuju harga 7.000. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, tunggu konfirmasi Tekim berhasil break dari garis EMA 150 ini, baru teman-teman entry dan sebaiknya take profit apabila terlihat
Teki masih gagal break dari resisten berikutnya di harga 7.000. Jadi apabila dalam satu minggu ini Teki berhasil break, teman-teman bisa entry. Tapi apabila gagal break, teman-teman tunggu di garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 6.530-an. Apabila gagal break dan turun menyentuh garis support di EMA 50 ini masih rebound, teman-teman masih bisa entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham SMRA. Saham SMRA pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 620. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham SMRA masih bergerak sideways. Jadi sebelumnya SMRA berhasil break dari garis EMA 50 dan saat naik mendekati garis resisten di EMA 150, terlihat saham SMRA masih gagal break. Jadi sudah 2 kali berusaha break masih gagal dan saat ini mulai turun mendekati daerah support di EMA 50 di sekitar harga 600. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah kembali. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan sedikit distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat dalam 1 minggu ini saya melihat saham SMRA masih berpeluang untuk turun menuju daerah support di garis EMA 50-nya di sekitar harga 600. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini paling amannya adalah tunggu di harga 600. Saat terlihat rebound, teman-teman bisa entry dan sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 655. Karena untuk teman-teman yang selalu memperhatikan analisa yang saya berikan di channel ini, saya selalu menyarankan untuk membeli saham break dari garis EMA 50 dan take profit apabila terlihat masih gagal break. Jadi sebaiknya swing trade. Apabila break kita entry, saat gagal break kita take profit, tunggu kembali turun menuju daerah support di EMA 50 dan rebound baru kita entry kembali. Karena sebuah saham apabila berada di antara garis EMA 50 dan 150 biasanya akan bergerak sideways dulu. Setelah terkumpul kekuatan atau yang kita anggap akumulasi yang cukup oleh bandar, baru bandar akan membuat saham ini break ke atas. Jadi selama bandar belum melakukan akumulasi dengan jumlah yang cukup, biasa akan dibikin sideways dulu. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham TINS. Saham TINS pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 835. Saham TINS setelah saya analisa mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu, pada video tentang 2 saham yang terus diakumulasi oleh asing. Jadi pada saat itu saya melihat TINS masih terus diakumulasi asing tetapi tidak banyak dibahas di forum-forum saham. Dan secara tren juga bisa kita lihat saat ini TINS masih bergerak sangat uptrend. Ya, coba saya kecilkan, bisa kita lihat setelah berhasil break dari garis EMA 150, TINS sampai saat ini masih terus melanjutkan kenaikan. Walaupun kenaikannya tidak terlalu tinggi, tapi jika kita lihat secara tren masih terus bergerak naik setiap harinya. Dan garis EMA 50 juga saat ini telah berpotongan dengan garis EMA 150. Sedangkan untuk MACD-nya bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat hari ini asing juga masih terus melakukan akumulasi. Jika kita lihat dari tanggal 1 sampai sekarang juga asing masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham TINS. Dan dari bulan Agustus kemarin juga asing sudah terus masuk membeli saham ini. Jadi sampai saat ini asing belum terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah membeli saham ini di harga bawah di sekitar garis EMA 150 atau di bawah harga 700, menurut saya saham TINS saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren saat ini juga masih bergerak sangat uptrend. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini TINS masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 850. Selama TINS masih gagal naik menembus resisten ini, TINS akan bergerak sideways.
karena sudah 2 kali Teens berusaha naik tapi masih gagal break. Jadi apabila dalam 1 minggu ini kita lihat Teens masih gagal break dari harga 850, maka Teens berpeluang untuk turun menuju support terdekat yang saat ini berada di sekitar harga 780. Jadi ingat, dalam 1 minggu ini apabila masih gagal break, Teens masih akan bergerak sideways untuk sementara. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa tunggu Teens berhasil break dari harga 850 baru entry, atau apabila dalam 1 minggu ini Teens gagal break dan turun, teman-teman bisa tunggu di harga 780. Sedangkan untuk teman-teman yang pingin take profit tapi membeli di harga di bawah 600, di bawah harga 700, menurut saya selama Teens nggak turun di bawah harga 780, tidak perlu melakukan take profit. Jadi untuk teman-teman yang membeli di bawah harga 700, selama belum turun di bawah harga 780, tidak perlu melakukan take profit, karena peluang untuk naik minimal ke harga 900 masih sangat besar. Jadi jika kita lihat, target terdekat saat ini di harga 900. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan Teens terkonfirmasi berhasil break dari harga 850, maka target berikutnya adalah di harga 900. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.